Balik lagi bersama Bang Z di sini, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai videonya. Di awal film kita bakalan diperlihatkan dengan seorang pria yang tewas dan terlahir kembali sebagai seorang bayi. Ia baru tersadar kalau sekarang ia sedang bereinkarnasi sebagai seorang bayi yang bernama Rudes. Seiring bertambahnya usia, Rudes tersadar bahwa ia terlahir di dunia sihir. Rudes juga tertarik untuk mempelajari dunia sihir. Ternyata ia mampu menggunakan sihir dengan baik serta menguasainya tanpa menggunakan mantra. Tetapi ia tersadar bahwa ia memiliki mana yang terbatas, namun mana dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Tanpa Rudes sadari, ia mampu menggunakan sihir hingga menghancurkan tembok rumah. Ibu Rudes pun tersadar bahwa Rudes mulai belajar sihir tanpa sepengetahuannya. Karena itu Rudes diberikan seorang guru pribadi. Dikarenakan ayah Rudes adalah seorang kesatria yang melindungi desa, jadi memberikan guru pribadi bukanlah hal yang sulit baginya. Guru Redeus adalah seorang wanita dan ia bernama Rosi. Rosi mulai mengajar dengan menjelaskan dasar-dasar sihir, namun itu semua nampak membosankan bagi Rudes karena ia sudah mempelajarinya sebelumnya. Di saat Rudes mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rosi, nampaknya ia bisa melakukannya dengan sangat baik bahkan tanpa rafalan. Keluarga Rudes mengadakan pesta kecil untuk menyambut kedatangan Rosi. Setelah 6 bulan berlatih dengan Rosi, akhirnya Rudes mampu menggunakan sihir tingkat menengah. Bahkan Rudes sering melakukan kelas malam bersama Rosi. Ia juga menceritakan klan Super yang sudah membantai banyak orang tanpa pandang bulu. Setelah setahun berlatih, akhirnya Rudes mulai mampu menguasai sihir dengan baik, bahkan mananya juga semakin meningkat. Rupanya Rudes punya trauma di kehidupan sebelumnya, namun Rosi dapat menenangkannya serta menceritakan tentang kampung halamannya. Sudah 1,5 tahun setelah kedatangan Rosi dan bertepatan juga dengan ulang tahun Rudes yang kelima. Ayah Rudes menghadiahkan Rudes sebuah pedang. Ibu Rudes menghadiahinya buku sihir. Sementara Rosi menghadiahinya sebuah tongkat sihir. Sekarang juga sudah saatnya ujian kelulusan bagi Rudes. Namun Rudes masih trauma dengan apa yang ia alami di kehidupan sebelumnya. Bahkan untuk melewati pagar ia sudah merasa khawatir. Namun Rosi mampu menunjukkan kepada Rudes bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rudes juga menyadari bahwa desa tempat ia tinggal merupakan desa yang damai. Rosi juga menunjukkan kepada Rudes sihir air tingkat suci. Sehingga terbentuk badai yang besar sehingga membuat kuda mereka tersambar petir. Sekarang tiba giliran Rudes untuk mempraktekannya. Ternyata Rudes mampu menciptakan badai yang sangat besar. Sehingga menjadi pertanda kelulusan Rudes. Rudes pula telah mencapai penyihir air tingkat suci. Keesokan harinya Rosi memutuskan untuk pergi dari desa dan melanjutkan perjalanannya keliling dunia. Setelah kepergian Roxy, Rudes memutuskan untuk bermain ke desa. Di perjalanan Rudes bertemu dengan seorang gadis yang sedang dirundung. Dengan kekuatan yang Rudes miliki, ia dapat dengan mudah mengalahkan anak sebayanya. Rupanya nama anak itu adalah Silpi. Setelah puas bermain, Rudes mengantar Silpi pulang ke rumah. Setibanya ia di rumah, ayah Rudes malah memarahi Rudes dikarenakan ia menghajar orang yang merundung Silpi. Yang sebenarnya ayah Rudes sudah salah paham, hingga membuat perselisihan di antara keduanya. Musim panas telah tiba, para bocah ingusan tetap berusaha merundung tetapi Rudes selalu mengalahkan mereka. Dalam setengah tahun Silpi mulai mahir menggunakan sihir. Setelah beberapa kali mencoba, ternyata Silpi mampu menciptakan sihir tanpa mengucapkan mantra seperti yang Rudes lakukan. Sepulangnya Rudes dari bermain, ia mengajak Silpi untuk mandi. Yang tanpa ia sadari Silpi adalah seorang wanita. Sehingga Silpi menangis dikarenakan kelakuan Rudes yang tanpa ia sengaja. Rupanya Rudes baru menyadari jika Silpi adalah seorang wanita. Namun Rudes dapat memperbaiki keadaan dengan cara meminta maaf kepada Silpi. Setelah lama menunggu, akhirnya Rudes akan memiliki seorang adik. Di sini pula diketahui bahwa Lilia yang biasa kita lihat juga sedang hamil dikarenakan hubungan gelapnya bersama Paul atau ayah dari Rudes. Diperlihatkan pula pertengkaran antara ayah dan ibu Rudes.
Setelah berbulan-bulan akhirnya Rudes memiliki dua orang adik yang diberi nama Non dan Aisyah. Sejak saat kejadian itu Lilia mulai akrab serta sering menghabiskan waktunya bersama Rudes. Setelah sekian lama akhirnya Rudes mendapat kiriman surat dari Rosie. Ia mengatakan bahwa ia sedang berada di kerajaan Sirone serta mengajar seorang pangeran. Ia juga menawarkan kepada Rudes untuk mendaftar ke Akademi Ranoa. Rudes meminta kepada ayahnya untuk menyekolahkannya dan Silpi. Namun ayah Rudes tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan keduanya. Dengan penuh pertimbangan akhirnya Rudes memutuskan untuk bekerja untuk mendapatkan uang guna dapat menyekolahkan Silpi. Keesokan harinya ayah Rudes memutuskan untuk mengirim Rudes pergi bersama Girene. Namun sudah pasti Rudes menolak dikarenakan ia tidak mau berpisah dari Silpi. Terpaksa ayah Rudes menggunakan kekerasan untuk membujuk anaknya tersebut, hingga ia membuat Rudes pingsan. Setelah sadar rupanya Rudes telah berada di sebuah kereta bersama Girene.